Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan dari kelas 12 Farmasi 2. Sini saya akan mengadakan acara Pocis yang ditemani oleh rekan saya itu bernama Mario Maharaja Putra. Di sini ada bintang tamu kita ya, San ya. Tuh, bintang besar, sangat besar. Kita perkenalkan dulu siapakah bintang tamu kita yang sangat penting ini. Boleh dikasih tahu nama? Oke, sebelumnya terima kasih atas undangan dari OSIS ya, mengundang saya untuk podcast ya dalam tema kemerdekaan. Oke, profil saya ya, nama dulu ya. Nama saya Pak Eko Komaruzaman. Saya mengajar bidang studi PKN dan sejarah. Oke, terima kasih. Oke, mungkin perkenalkannya dari kita sampai segitu dulu. Pak, kita lanjut ke selanjutnya aja. Ya, gimana Kak Isan? Saya ingin bertanya Pak tentang kemerdekaan Indonesia. Tanggapan Bapak tentang kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini gimana Pak? Oke. Tanggapan saya pada kemerdekaan 78 ini tentunya kita ya bersama ya, baik kalian yang masih muda dan saya sebagai guru, kita saling bekerja sama. Pertama, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Karena ini merupakan salah satu pondasi besar dari sebuah negara yang besar. Karena apa? Salah satu cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan adalah dengan cara persatuan dan kesatuan. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Oke, setuju ya? Setuju Pak. Oke, terima kasih Pak. Untuk Mario mungkin ada pertanyaan? Oke, mungkin saya ada pertanyaan untuk Bapak mengenai hari kemerdekaan kemarin ya Pak ya. Di setiap sekolah kan pasti mengadakan upacara ya Pak ya. Apakah upacara itu menyangkut hal-hal yang kita bisa kenang pada para pahlawan gitu Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya yang disampaikan ke saya. Bagaimana sih pendapat saya mengenai kegiatan upacara 17-an? Sungguh sangat penting karena apa? Di situ kita akan melihat ya bagaimana perjuangan para pahlawan kita ya, di mana dengan melaksanakan kegiatan upacara bendera kita kembali lagi mengingat ya memori masa lalu tentang perjuangan-perjuangan bangsa. Nah, di mana kita sebagai generasi muda harus melanjutkan perjuangan itu. Nah, perjuangan kalian di sekolah ya tentunya dengan semangat 45 ya. Dimulai kita dari bangun pagi, berbaris, terus ada pasukan pengibar bendera. Itu kan salah satu cerminan bahwasanya ada regenerasi semangat perjuangan yang kalian yang kalian tunjukkan kepada kita semua, bahwasanya semangat perjuangan itu masih ada ternyata. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan ya. Kalau menanggapi upacara 17-an itu sangat penting ya. Tentunya buat kita semua sebagai generasi muda harus dipelihara untuk mengenang ya jasa-jasa pahlawan kita yang 350 tahun kita dijajah, bahkan 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang. Nah, semangat itu harus kita lakukan dan kita lanjutkan dengan cara seperti ini. Itu upacara 17-an. Oke, ada lagi? Mungkin saya punya pertanyaan kedua nih Pak untuk Bapak. Kan waktu mengadakan pengibaran bendera di istana sana itu ada yang sepatunya copot ya, terlepas ya Pak ya. Nah, mungkin dari setahun sebelumnya juga mungkin ada kayak ke bendera kebalik atau apa. Itu mungkin tanggapan Bapak gimana Pak? Apakah harus dibenci orang yang melakukan kesalahan itu? Padahal kan itu hari spesial gitu ya, mengingat Hari Kemerdekaan Indonesia. Boleh dijawab Bapak? Oke, tentunya beberapa peristiwa ya di Istana Merdeka itu upacara pengibaran bendera dalam rangka 17-an pasti akan ada yang namanya upacara di mana kesalahan-kesalahan itu pasti terjadi. Nah, apa yang kita tanggapi ketika itu terjadi kesalahan adalah ya kita memaklumi ya bahwa manusia ada tempatnya salah. Justru dengan keadaan begitu kita memberikan semangat kepada mereka ya, pada peserta pengibar tersebut harus diberikan semangat ya
bahwasanya perjuangan kalian itu jangan mudah menyerah, walaupun lepas sepatu ya tidak sampai di situ perjuangan kita, mungkin masih ada perjuangan yang lain yang harus kita perjuangkan kan. Jadi kalau misalnya kita mempersalahkan itu, ini adalah sebuah negara yang tidak menjadi besar karena masalah kecil aja dipersoalkan. Harusnya masalah-masalah seperti ini kita maklumi sebagai negara yang besar, kita harus bisa menerima perbedaan, menerima kekurangan orang. Nah itulah merupakan ruh dari kemerdekaan, bahwa kemerdekaan itu orang merdeka, tidak tertekan, tidak dibully. Bahkan kalau misalnya sekarang masih dibully di media sosial atau apa, berarti negara kita tidak mengartikan kemerdekaan secara seutuhnya. Di mana merdeka ini kita menempatkan posisi kita untuk menghargai orang, menghormati orang, apalagi kita menghormati jasa-jasa pahlawan kita. Karena apa? Kalau kita lihat, kenapa kita bisa dijajah? Karena sejarah dulu negara kita memiliki kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan pertama kebodohan, ya. Kedua mudah diadu domba. Jadi kenapa kita bisa dijajah? Karena pertama kita tidak saling menghormati satu sama lainnya, akhirnya mudah diadu domba. Nah, hal ini bisa memicu kalau kita tidak menanggapi dengan bijak. Jadi peristiwa yang terjadi kemarin oleh rekan kita yang mengibarkan bendera itulah peristiwa hal yang biasa, hal yang harus kita maklumi bahwa manusia adalah tempatnya salah. Dan tugas kita adalah memberikan semangat kepada anak tersebut ya, semoga kedepannya akan lebih baik lagi atau kegiatan akan lebih baik lagi, itu aja. Oke, mungkin boleh pertanyaan berikutnya dibacakan oleh Kak Kaisan. Siap, untuk Pak Komar saya ingin bertanya nih Pak, tentang menurut Bapak tuh generasi Gen Z sekarang atau generasi sekarang nih, menurut Bapak gimana nih Pak tanggapannya Pak? Ya, kayak seperti yang udah pernah saya sampaikan sebelumnya, generasi Gen Z ini kita saat ini sedang mengalami tahapan yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa demikian? Karena kalau dilihat dari grade peringkat kita, IQ kita terendah sampai peringkat kita 180 kalau tidak salah, di bawah Sri Lanka. Tidak lebih jauh dari Papua Nugini, itu negara yang baru merdeka. Berarti di sini Gen Z ini saat ini, generasi muda saat ini sedang mengalami terjadinya kemunduran. Nah, tapi tugas kita adalah kembali semangat untuk merubah keadaan ini menjadi lebih baik. Dengan apa? Dengan kita menjadikan belajar itu keutamaan. Bagi seorang pelajar, tugas belajar kita belajar ya. Tidak lupa waktu untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang berpositif ya, dan juga kita harus senantiasa menjaga persatuan. Kita lihat tawuran di mana-mana, narkoba ya kan, bisa seks bebas, ada LGBT, ini terjadi di Gen Z ini luar biasa sekali, banyak sekali ya di Gen Z ini masalah terjadi pergeseran nilai ya, yang mana ini merupakan tugas kita bersama untuk senantiasa merubah keadaan ini menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Pertama, kita memiliki persatuan dan kembali kepada asas Pancasila, yaitu dasar kita negara Indonesia adalah dasarnya Pancasila. Kita kembali kepada Pancasila, di mana itu menjadikan cerminan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian kita menjadi warga negara yang baik. Nah, di mana saat ini kalian sebagai Gen Z juga bisa meneruskan ya cita-cita pahlawan, cita-cita perjuangan masa lalu, sehingga kita bisa memanfaatkan kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, bukan malah dengan merusaknya dengan cara-cara tadi ya, bahwasanya kita dikatakan sebagai generasi yang tidur oleh orang-orang luar negeri Indonesia. Makanya tugas kita bukan dijadikan salah satu alasan kita untuk malas atau untuk menyerah, tapi tugas kita untuk memberikan kontribusi, memberikan fakta bukti nyata kepada mereka bahwa Indonesia masih tetap eksis ya, dengan semangat perjuangan itu aja. Pak, saya mempunyai pertanyaan terakhir nih Pak. Terakhir ya? Iya, pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, kemerdekaan Indonesia kan 17 Agustus tahun 1945. Yeah. Apakah Indonesia udah merdeka seutuhnya atau belum Pak? Pertanyaan bagus nih ya. Ya, sampai detik ini kalian pastinya diajarkan di sekolah bahwasanya Indonesia pada saat itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana pada saat itu merupakan awal mula kemerdekaan kita, diawali dengan adanya dibombardir ya Nagasaki dan Hiroshima, sehingga pasukan Jepang lemah sehingga ditarik mundur ke Jepang.
Di samping itu juga adanya gerakan-gerakan kaum muda, ya, kaum muda terhadap kaum tua, itu golongan tua, untuk menuntut, ya, golongan muda ini menuntut, ya, untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945 itu kemerdekaan secara de facto, artinya kemerdekaan dilihat dari kita punya wilayah, ada rakyatnya, dan ada pemerintahannya. Tapi belum secara de jure, artinya pengakuan dari luar negeri. Secara de facto kita punya wilayah NKRI. Ya, pada tanggal 18 kita dibagi menjadi 8 provinsi, lalu juga disahkan, ya, presiden dan wakil presiden, itu Soekarno dan Muhammad Hatta. Itu ada pemerintahan yang berdaulat, dan juga ada wilayahnya, ya. Dan juga ada rakyat, ya, rakyat yang ikut serta hadir, ya, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi fakta sejarah menjelaskan bahwasannya ketika pasca kemerdekaan Indonesia belum merdeka, karena pada saat itu Belanda kembali lagi ke Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Ketika Jepang dia memberikan kekuasaan kepada Indonesia, tapi kekuasaan itu akhirnya diambil oleh pihak Belanda. Nah, makanya setelah pasca kemerdekaan itu kita masih melakukan perlawanan terhadap penjajah, ya, karena kita secara de facto kita memiliki wilayah, memiliki pemerintahan dan rakyat. Nah, pada saat itu kapasitas kita tahapannya adalah mempertahankan kemerdekaan. Masih banyakkan serangan-serangan dari pihak asing, ya, baik itu Belanda, di mana ada Bandung Lautan Api, terus juga kejadian di Surabaya. Ini menandakan bahwa Indonesia pada saat itu belum merdeka secara seutuhnya. Ya, masih ada gangguan-gangguan, perlawanan-perlawanan atau serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak asing untuk kembali lagi menjajah negara kita. Dan bahkan ini ada fakta yang mengejutkan. Ketika konferensi meja bundar, Indonesia itu berunding dengan Belanda, ingin menjadi negara yang seutuhnya. Anehnya, Belanda menyetujui kemerdekaan Indonesia secara utuhnya dengan apa? Dengan cara yang merugikan bangsa kita. Kita harus mengganti kerugian perang Belanda selama perang di Indonesia. Jadi selama ini yang kita pahami bahwa kemerdekaan itu tidak mutlak dari pejuang, apalagi yang mengatakan bahwa perjuangan itu dari melawan penjajah dengan bambu kuning. Gak mungkin perlawanan dengan bambu kuning, karena pada saat itu perlawanan yang bisa kita lakukan adalah bertahan, dan pada saat itu kita berunding. Jadi kemerdekaan Indonesia ini, ya, pada prinsipnya bukan karena perjuangan secara perlawanan fisik, ya, tapi juga perlawanan secara pemikiran. Pada saat itu Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa tokoh bangsa lainnya, ya, memberikan suatu perlawanan sikap ke PBB, ya, dan juga ada pertemuan dengan pihak Belanda di konferensi meja bundar, ya, yang diketuai oleh oleh Menteri Dalam Negeri kita, Adam Malik. Nah, pada akhirnya Indonesia harus mengakui Belanda merasa dirugikan, ya, pada perang, sehingga kita harus menggantikan kerugian perang Belanda, sehingga pada saat itu Indonesia bisa merdeka. Tapi intinya kalau kita lihat dari semua peristiwa itu, ini jadikan sejarah bahwasanya bangsa ini sudah merdeka, jangan sampai dijajah lagi oleh bangsa lain. Nah, kenapa bangsa kita bisa dijajah? Karena kebodohan. Karena kurangnya persatuan, adanya konflik antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, inilah menjadi PR besar saat ini. Bangsa kita sebentar lagi juga akan menghadapi pemilu, walaupun ada perbedaan suara, perbedaan calon presiden dan wakil presiden, tetap kita jaga persatuan. Karena apa? Ada pihak ketiga yang menginginkan Indonesia itu hancur. Nah, makanya ketika kita susah payah meraih kemerdekaan secara seutuhnya, sekarang kita harus benar-benar menjaga persatuan dan kesatuan dan menjaga keutuhan NKRI. Merdeka! Merdeka. Kaget. Oke, mungkin sekian dari acara Pocis kita kali ini, ya, Kak Ihsan, ya. Terima kasih juga kepada guru PKN kita, yaitu Bapak Komaruzzaman. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya karena telah bisa menghadiri dan membantu kita Pocis kali ini. Ya. Saya sekali lagi sangat terima kasih untuk Pak Komar. Saya OSIS
Cekbit 9 sangat-sangat berterima kasih sekali dengan Pak Komar karena ingin menghadiri acara podcast kita. Apa ada tanggapan selanjutnya? Ya. Pertama dan yang terakhir ya. Kalian ini masih muda, masih banyak waktu untuk belajar, masih banyak waktu untuk mengejar impian, cita-cita. Nah, ini awal mula pergerakan kalian mengadakan kegiatan ini adalah suatu yang sangat positif ya. Suatu yang sangat positif, bisa jadi nanti ke depannya kalian akan menjadi profesional ya, membuka podcast dan segala macam gitu kan. Nah, kita butuh orang-orang seperti kalian. Karena apa? Dengan adanya kalian, ya kita bisa mengaktualisasikan peran OSIS di sekolah, di mana itu sangat penting ya buat sekolah kita. Dan saya berharap sama kalian sebagai OSIS bisa menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah ini, ya juga tetap mempertahankan kegiatan ini. Positif banget, keren banget. Pokoknya intinya kalian harus mempertahankan kegiatan ini, ke depannya lebih baik lagi, itu aja. Ya, sekali lagi sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.